Likulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Bapak Haji Ridwan Pahlawi, semoga Allah berkahi keluarga dan semuanya. Yang saya muliakan Bapak Ibu semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa malam sekarang ada yang malam 16 dan ada juga malam 17. Begitu cepatnya waktunya. 2 bulan yang lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong sampaikan kami ke Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan kami pada Ramadan. Dan kita mengatakan, ya Allah, tolong berkahi bulan saat ini. Yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2 hal yang betul banyak diabaikan manusia. Yang pertama, waktu luang. Yang kedua, waktu sehat. Kita bersyukur malam ini kita dapat sama-sama menjalankan sholat Isya, insya Allah lanjutkan tarawih. Namun kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Yang paling dekat dari kita adalah nikmat sehat. Bisa melihat itu sehat, tapi belum tentu afiat. Bisa berbicara itu sehat, belum tentu afiat. Bisa mendengar itu sehat, belum tentu afiat. Afiat itu jika melibatkan Allah. Contoh, kita bisa melihat sehat, namun ketika melihat untuk baca Quran, untuk baca buku, itu afiat namanya. Ketika bisa dengar itu sehat, namun ketika kita mendengarkan nasihat, meningkatkan kalimat thayyibah, itu afiat namanya. Jika mulut kita bicara, itu sehat. Namun ketika menasihati orang lain, membaca Quran, mengucapkan kalimat thayyibah, itu afiat namanya. Ketika berbicara berjalan, itu sehat. Namun ketika langkah kita menuju masjid, majlis taklim, itu afiat namanya. Insya Allah kita yang ada di sini dalam sehat walafiat. Karena seluruh perangkat kita diajak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini semua perangkat itu kita gunakan pada Allah. Bapak Ibu semuanya gunakan maksimal waktunya. Karena ini kesempatan terbaik untuk berubah, enggak ada lagi. Selama 11 bulan kita cari dunia, Allah minta kita bulan Ramadan untuk 1 bulan ini untuknya. Kita bagi 3 setidak-tidaknya. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kalau kita tidak ambil 10 ke pertama, kata Allah, aku minta 10 keduanya. Tidak bisa juga, aku minta 10 terakhir. Enggak bisa juga, kalau begitu aku minta yang ganjilnya saja. Aku minta 21 kata Allah, enggak bisa. Baik, aku minta 23-nya. Enggak bisa juga, aku minta 25-mu. Enggak bisa, aku minta 27. 27 terakhir kesempatan. Orang mengatakan Lailatul Qadar. Itu boleh jadi Ramadannya 29. Itu kesempatan terakhir sebenarnya. Untuk berubah Ramadan semuanya sebenarnya. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat masuk pada bulan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumus hidup sangat mudah Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mau kaya, cari orang kaya, tiru kelakuan mereka. Pola pikir, pola rasa, pola tindakan mereka ikuti saja. Karena orang sukses ada jejaknya, orang gagal ada jejaknya. Mau bahagia, cari orang yang bahagia, tiru kelakuan mereka, insya Allah kita pun bahagia. Mau kaya raya, cari orang kaya raya, tiru aja kelakuannya. Allah kirimkan manusia terbaik buat kita, uswatun hasanah. Contoh, kata Allah, ikuti saja dia. Dunia akhirat insya Allah kita bahagia. Lalu dalam surat Ali Imran ayat 31, Kul, katakan Muhammad kepada hambaku, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta pada aku, ikuti aku. Yuhbibkumullah, kata Allah, aku cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Insya Allah kita sholat tarawih termasuk orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi hanya berpesan pada kita ketika Allah menunjuk begitu, kata Rasul, pegang 2 hal baik-baik. Pertama, pegang kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Baik Bapak Ibu semuanya, tema malam ini adalah adab berdoa. Tapi saya ngambilnya dahsyatnya doa orang tua. Dalam sebuah hadis katakan, salah da'watin la turaddu. 3 doa yang tidak pernah tertolak. Da'watul walidi,
doa orang tua. Da'watus shaim, doa orang berpuasa, da'watul musafir. Ada 3 kata Rasul yang tidak pernah tertolak. Yang pertama doa orang tua, yang kedua doa orang yang berpuasa, yang ketiga doa orang berperjalanan. Di kampung saya dulu ada nelayan. Mereka itu kalau sore berangkat berlayar, cari ikan. Kali waktu tanpa firasat apa-apa mereka berangkat. 1 sampan dan 5 orang. Kemudian tengah malam terjadi badai yang sangat besar sekali. Badai yang besar sekali. Sekitar ombak itu 7-10 meter. Akhirnya karena tempaan luar biasa pecah sampannya. Karena gelap gulita, kemudian badainya besar, bisa menyelamatkannya sebanyak mungkin. Pokoknya yang pegang jirgen-jirgen, yang pegang sampannya pecah, pokoknya sebisa mungkin. Besok paginya karena badainya besar, keluarganya menunggu di pantai. Ada sebagian yang balik nelayan yang lain, tapi nelayan 5 orang itu tunggu siang nggak pulang, sore nggak pulang. Akhirnya sepakat. Para nelayan tidak mencari ikan, hanya mencari korban waktu itu. Malam pertama mereka cari sore, mereka dapat 1 orang. Hari kedua mereka dapat 2 orang. Hari ketiga mereka dapat 1 orang. Hari keempat dia tidak dapat 1 orang lagi. Hari kelima, ke-6 sampai ke-7 tidak dapat. Karena di laut dianggap meninggal. Setelah meninggal, dianggap meninggal, akhirnya 8 mereka berdoa. Hari malam ke-8 mereka berdoa, tahlilan semuanya dari maghrib sampai isya. Namun ibunya tiap malam mendoakannya. Malam 8, 9 sampai 14. Singkat kisahnya, sebulan kemudian balik, ternyata orang itu tidak meninggal tapi terdampar satu laut. Dia katakan kemudian, kata keluarganya karena senang, mengatakan ini, besok kita doa bersama. Kami selamat karena berbaliknya keluarganya. Setelah berdoa, sesepuh itu berdoa mengatakan, coba ceritakan apa pengalaman kamu di sana. Dia katakan ketakutan luar biasa. Namun masih saya ingat kata dia, maghrib ke isya, pas malam ke-8 kok tenangnya luar biasa ya. Tenangnya luar biasa kata dia. Dan tengah malam ketenangan itu muncul lagi. Malam ke-8 juga sama, 9, 10 sampai 14 hari kata dia. Dan tengah malam luar biasa. Kemudian mereka bertanya, kenapa ya? Akhirnya sesepuh itu menyimpulkan bahwa kami mendoakan kamu di sini sebenarnya. Ternyata doa itu nyambung sebenarnya. Sama seperti energi kalau kita pencet handphone, nomornya sama, insya Allah akan nyambung. Maka Bapak Ibu, kalau sebut doanya, tolong sebutkan binnya. Sebutkan binnya, dia akan menjurus seperti itu maksud sebenarnya. Karena binnya. Ada kitab yang saya baca pernah, kalau tidak disebutkan bin untuk muslim saja, itu kayak kalau di kampung itu, di balai desa, nanti orang datang ngambil minta doa itu. Karena mereka harapkan doa. Luar biasa doa sebenarnya, kekuatannya dahsyat luar biasa. Makanya kemarin ada di timur, di satu komplek, dia katakan, Ustadz, waktu itu dia sakit liver, pokoknya stadium 3, kalau kata dia, kalau operasi 10 itu 2 yang meninggal, kalau 5, 1 yang meninggal, pokoknya lewat. Namun dia bilang, ibu saya mendoakan tiap malam pakai air itu, bacakan Al-Fatihah. Kemudian pas terakhir mau operasi, maghrib sampai isya dibacakan Al-Fatihah, tiupkan terus. Tapi katanya di luar, nggak tahu keajaiban apa. Dia mengatakan sembuh total. Dan operasinya Alhamdulillah, kekuatan doa merubah segalanya sebenarnya. Pasti Allah kabulkan doa kita. Ada berdoa Bapak Ibu, untuk doa ini ada 4 setidak-tidaknya. Doa itu pertama tempatnya. Yang kedua waktunya. Yang ketiga orangnya. Yang kedua caranya kita mau ambil. Tempat tersendiri Mekah Madinah boleh jadi. Waktunya sebelum berbuka bisa juga. Yang keempat ini aja. Kemudian manusia ini harus ikhlas dan harus yakin dia doanya. Yang keempat tata caranya. Tata caranya sebenarnya bersyukur pada Allah, kemudian salawat pada Nabi, sebutkan doanya, kemudian tutup Alhamdulillah, semudah itu di kitab manapun. Semudah itu. Makanya ketika berdoa, namun hebatnya pada bulan Ramadan ini, coba lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di ayat 185-nya. 186-nya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak ada hubungan sama puasa. 187-nya uhilla lakum, masih berkaitan puasa. Di antara ayat puasa Allah mengatakan, mintalah kepadaku. Wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya, bilang aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku kabulkan jika dia mau berdoa kepadaku.
Berdoalah pada bulan Ramadan ini. Ujibu da'wat da'i dani, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia menjalankan perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah. Di bulan Ramadan ini, di antara ayatnya ada satu ayat 186-nya. Allah mengatakan, hambaku aku dekat, mintalah seminta-mintanya. Pasti dikabulkan Bapak Ibu semuanya. Boleh jadi ketika kita minta doa, dikasih mungkin rezeki, tidak kasih rezeki. Anak kita sehat mungkin. Kita minta rezeki, dapat beasiswa, Allah kabulkan doa yang tidak mungkin dari dikabulkan, kata Allah. Dikabulkan. Ud'uni astajib lakum di 40-60. Berdoalah aku minta padamu. Bayangkan kalau doa kita dikabulkan semua, tidak ada yang sholat di antara kita semuanya. Tidak ada yang beribadah kepada Allah. Kita minta uang dikasih uang, kita minta apapun dikasih, tidak ada yang sholat insya Allah, pasti. Allah bukan tunda, dikasih doa itu, tapi dalam bentuk yang baik kebutuhan kita semuanya. Saya tanya sekarang, apa yang belum berikan Allah pada kita semua? Sebutkan. Semuanya, kesehatan, semuanya. Maka Allah mengatakan, fabi ai ala'i rabbikum atukadziban, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan wahai manusia. Lihat kata itu diulang sebanyak 31 kali. Sedangkan jumlah hari sebanyak 31 paling banyak, kata Allah setiap hari. Coba sebutkan, nikmat apa yang belum kau beri kepadamu, sebutkan, kata Allah. Tanpa kau berdoa, aku penuhi doa itu. Kita minta atau minta, sehat Pak, nggak ada artinya. Mohon maaf Pak, Bapak punya uang triliunan, istri cantik, Bapak. Ibu punya suami ganteng. Satu Allah cabut nikmat sakit gigi saja. Nggak ada artinya dunia buat kita semuanya. Sakit gigi dicabut, sakit gigi nikmat, nggak ada artinya. Makan seenak apapun, uang banyak, tidak ada artinya. Kata Allah, kurang apa aku padamu? Beribadahlah kepadaku. Inna a'toina kal kautsar, sungguh aku beri kau nikmat yang banyak, kata Allah. Fasoli, sholatlah bentuk tertinggi bentuknya. Kalau kita mau tidak mau beribadah Pak, silakan, kata Allah, kafirlah, keluarlah. Nggak mau puasa, keluar saja, bebas diri, mau berzina mau apa silakan. Tapi ketika mengatakan Islam tidak bisa tidak, ikutin Allah, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Ketika kita mengatakan Islam atau beriman, udah pasti ke jalan perintah Allah. Kalau nggak mau, silakan keluar dari Islam, bebas, mau apa saja bebas, mau berzina, mau mencuri, nggak ada aturan. Namun kata Allah, ketika masuk pada Islam tidak bisa tidak. Semua akan terikat. Bapak Ibu semuanya ingat, saya ingatkan, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah akan tergantung ridho orang tua. Wasuhtullahi fi suhtul walidain. Kemurkaan Allah tergantung orang tua. Coba lihat sekarang diri kita semua, mohon maaf. Kalau hidup kita susah, mohon maaf kalau bahasa bangsa keblangsak, kalau bahasa kampungi, itu urusan nasib. Basi kita punya masalah dengan ibu kita. Kalau kita punya masalah dengan ibu kita, nasib kita akan terpuruk. Namun ketika urusan anak, keluarga, nasab kita masalah, maka ada urusan dengan bapak kita semuanya. Urusan nasab, lari ke bapak, urusan nasib, lari ke ibu. Makanya tolong Ramadan ini minta sebaik mungkin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi minta terus menerus, jangan pernah habis. Allah minta terus, maka doa orang tua tembus langit, coba semuanya. Lo ridho, maka bersyukurlah kalau kita punya orang tua sehebat apapun kita. Tetap minta ridho mereka, karena ridho Allah masuk lewat mereka. Tidak ada lagi. Maka momen saat ini saling mendoakan tidak bisa tidak. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtul walidain. Tetap doa orang tua. Orang tetap berdoakan, jangan sampai sakit. Sekali lagi, kalau masalah hidup kita, nasib kita susah, pasti masalah dengan ibu. Kalau nasab kita masalah, pasti masalah dengan bapak. Nasabnya lewat jalur bapak, binnya. Tapi kalau nasib semuanya, maka pengusaha habis semua mengatakan, muliakan ibumu, muliakan ibumu. Jika rezeki kita mau seperti raja, rajakan orang tua kita, insya Allah seperti itu semuanya. Makanya doa orang tua. Kisah terakhir mungkin sebagai penutup, ada satu buku yang saya baca, anak muda, dua anak muda mau ke Eropa. Sebelum Turki gabung ke Eropa. Dua orang ini mau berangkat dan ibunya berdoa tiap malam, ya Allah selamatkan anakku. Jadikan dia anak baik, teladan, berikan ilmu bermanfaat. Mereka berangkat jam 3, sedang ke pesawat itu akan berangkat jam 6. 3 jaman mungkin, 2 jam lebih. Namun sebelum subuh jam 6 pagi, pas berangkat itu mereka harus sholat. Kata yang sopir, kita terus saja. Namun penumpang satu lagi yang doa ibunya katanya, kita sholat subuh dulu, jangan dilewat. Akhirnya mereka cencok, berhenti mereka akhirnya. Berhenti mereka, sholat subuh. Akhirnya karena mereka sholat subuh, sampai di sana terlambat. Ketinggalan pesawatnya. Yang sopir marah-marah, gara-gara kamu, coba kamu gak sholat kan bisa rusak. Coba kamu gak sholat, kita gak ketinggalan. Marah-marah pokoknya. Pasti ada yang terbaik kata Allah.
Mereka pulang dari situ, nyetel radio. Apa yang terjadi? Kabar di radio ternyata pesawat yang akan mereka naiki seharusnya meledak di atas. Mau bilang apa? Semuanya, Allah berikan terbaik semuanya. Semua Allah berikan terbaik. Boleh jadi ditunda atau bagaimana, yakinlah semua doa kita akan terkabul. Namun Allah memberikan versi yang berbeda-beda. Ud'uni astajib lakum, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Aku ingat padaku. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku. Jangan kalian ingkar. Momen Ramadan ini Pak, sebisa mungkin, sebanyak mungkin berdoalah. Ingat ada 4 bahan pesan doa. Waktu, tempat, manusianya, dan yang ketiga caranya. Caranya pakai bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi, syukur-syukur kita doakan orang. Contoh, saya mau anak hafal Quran, doakan 10 orang mau hafal Quran, kita doakan mereka, baru kita doakan. Insya Allah sama juga. Baru kita tutup dengan Alhamdulillah. Insya Allah doa kita pasti terkabul, yakin. Ini soal yakin, ada satu peristiwa sebenarnya. Di kampung dulu ada sholat istisqa minta. Kemudian pas selesai sholat, jemaahnya bilang begini, kenapa nggak dikabulkan Ustaz doanya? Kata Ustadznya, kalian nggak yakin akan doa kalian. Kenapa kami nggak yakin? Karena kita minta hujan, kalian tidak ada yang bawa payung satupun. Selalu bawa payung. Kalian main-main doanya. Kalau kalian betul-betul doa itu kita yakin, kita bawa payung kalau betul-betul mau hujan. Tapi kalian tidak ada yang bawa payung katanya. Karena kita ada yakin. Yakinlah doa kita terkabul insya Allah. Allah mengatakan surat 40, Ud'uni astajib lakum. Sekali lagi berdoa. Seandainya satu-satunya doa dikabulkan Allah. Dan yakinlah Allah mengabulkan doa kita semuanya. Dan Allah dekat. Ingat Ramadan, Allah dekat. Allah mengabulkan doanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Bilang Muhammad, hamba aku dekat. Aku jawab doa mereka jika berdoa kepadaku. Hendaklah mereka melakukan apa yang kuperintahkan dan beriman kepadaku. Semoga kita semua di sini sekali lagi dalam keadaan sehat walafiat dan tentu betul-betul menjadi orang beriman dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.